Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan kembali belajar Fisika kelas 11. Hari ini kita akan bahas mengenai persamaan gelombang. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita mulai dulu dari gelombang berjalan ya, karena nanti ada dua ya. Nanti untuk gelombang stasioner dan yang satu ini adalah gelombang berjalan. Jadi kita mulai aja dulu dari gelombang berjalan pada pertemuan kali ini. Oke, di sini saya sudah tuliskan ya bahwa persamaan umum gelombang berjalan itu adalah plus minus sin omega theta plus minus kx gitu. Oke, saya akan jelaskan di sini apa sih artinya ini sin omega theta plus minus kx. Tapi sebelumnya kalau kita lihat ya, gelombang berjalan kan gambarnya seperti ini ya. Gambarnya itu kan seperti ini. Oke, benar nggak sih? Oke gitu ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat itu adalah hampir sama dengan grafik sin ya. Kalau kalian pelajari di kelas 10 trigonometri adalah grafik sinus gitu. Jadi ada adalah sin omega theta plus minus kx gitu. Sekarang saya akan jelaskan sama kalian yang pertama ini kenapa di sini ada plus minus. Dia plus nanti ketika amplitudonya atau simpangannya nanti ke atas gitu. Jadi seperti ini dia ke atas dulu gitu, maka di sini nanti plus gitu. Atau ini menunjukkan kalau simpangannya ke atas. Kalau dia nanti minus, simpangannya ke bawah. Kurang lebih nanti dari seperti ini dia. Dari bawah gini ke atas gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini plus minus ini menandakan arah simpangannya. Oke. Terus sin ini adalah amplitudo, sin omega theta plus minus kx ini adalah persamaan simpangannya gitu. Oke. Sekarang plus ini di sini ada plus gitu ya. Oke, nanti kalau dia plus gitu ya, maka gelombangnya merambat ke kiri gitu ya, merambat ke kiri atau dari kanan ke kiri. Jadi ini kan kalau kita lihat merambat dari kiri ke kanan kan. Kalau dia minus, maka kiri ke kanan merambat gitu ya, atau merambat ke arah kanan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi plus minus di sini menunjukkan arah rambatnya. Kalau di sini tadi menunjukkan arah simpangannya, apakah ke atas, ke bawah, terus di sini nanti apakah ke kiri atau ke kanan. Kalau ini gambar ini dari kiri ke kanan, jadi dia harusnya min gitu ya. Oke, terus di sini yaitu adalah simpangannya ya, simpangannya seperti ini. Oke, terus itu amplitudo. Jadi misalkan nanti saya buat di sini, kita buat aja contoh ya 0,2 gitu ya, 0,2 meter, 0,2 meter, maka amplitudonya nanti 0,2 gitu. Oke, terus omega itulah kecepatan sudut ya. Kalian sudah belajar kelas 10 di gerak melingkar bahwa omega itulah kecepatan sudut. Kalau di sini juga dia bisa disebut frekuensi sudut. Omega itu adalah 2Vf atau 2V per T gitu. Ini cuma mengingat saja karena kalian sudah belajar di kelas 10. Siapa tahu ada yang lupa gitu ya. 2Vf, 2Vt. Jadi nanti kita mencari frekuensinya tidak melihat itunya ya, tanpa gambarnya nanti kita bisa mencari frekuensinya, hanya diberitahu persamaannya gitu. Kita juga bisa mencari periode, hanya diberikan persamaannya gitu. Oke? Hanya diberikan persamaannya, nanti kita bisa mencari frekuensi, kita bisa juga mencari periode. Seperti itu. Oke, T itulah waktu tempuh, dan K itulah bilangan gelombang. Nanti K itu rumusnya adalah 2pi per lambda gitu ya, 2pi per lambda. Jadi nanti kalau dikasih tahu K-nya, persamaannya kita juga mencari lambda gitu, tanpa dikasih tahu berapa panjang gelombangnya, berapa gambarnya, tanpa dikasih tahu juga gambarnya, nanti bisa kita tentukan panjang gelombang hanya dengan menggunakan persamaan. Kalau pertemuan sebelumnya kita kan bisa mencari panjang gelombang ketika diberikan gambar kan, kita cari dulu satu panjang gelombang itu. Terus nanti X itulah jarak, satuannya meter, itu nanti adalah jarak titik gitu dari titik awalnya gitu, dari getaran awalnya atau gelombang awalnya gitu ya. Oke, itu aja. Jadi ini adalah persamaannya, sebenarnya sangat sederhana sekali. Nanti kita akan lihat ke rumus berikutnya ya, dan contoh soalnya. Oke, jadi persamaan gelombang berjalan itu adalah sin omega theta plus minus kx gitu. Tadi saya udah jelaskan kenapa ada plus, kenapa ada minus gitu ya. Oke, nanti supaya lebih paham mengenai persamaan ini ya, supaya lebih familiar, kita nanti akan bahas ke contoh soal saja gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke persamaan kecepatan dan percepatan gelombang ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari kecepatan. Tadi persamaan umumnya adalah bahwa persamaan posisinya ya, simpangannya bahwa Y sama dengan A sin ya, A sin omega T plus minus Kx gitu. Oke, misalkan tadi gambarnya adalah seperti ini ya. Maka ini nanti maka persamaannya adalah A sin omega T, karena dia ke kanan, merambat ke kanan, maka di sini min Kx gitu ya. Oke, jadi
untuk mencari kecepatannya gitu ya, dikasih tahu ini aja dari gambar ini untuk mencari kecepatan dari gelombang ini, bukan cepat rambatnya. Beda cepat rambatnya sama kecepatan gelombangnya gitu ya. Sekarang ini aja dulu, Y sama dengan A sin omega t min kx. Oke, di sini Y sama dengan A sin omega t min kx. Untuk mencari persamaan kecepatannya gitu ya, maka kita perlu menurunkan ini ya. Persamaan simpangannya kita turunkan terhadap T, maka itu nanti adalah persamaan kecepatannya. Atau di kelas 10 kalian sudah mempelajari bahwa vektor posisi itu kalau diturunkan terhadap T, dia akan menjadi vektor kecepatan gitu ya. Jadi Y-nya adalah A sin omega t min kx, maka dy per dt itu sama dengan V gitu ya. Jadi V itu adalah vektor posisi, atau di sini simpangannya diturunkan terhadap waktu gitu. Maka turunan dari ini adalah A, turunan dari sini adalah cos gitu ya. Cos omega t min kx gitu. Oke, tapi ini belum selesai. Karena omega t diturunkan terhadap t itu adalah omega gitu ya. Maka nanti dapat A kali omega cos omega t min kx. Saya mau kasih tahu dulu sama kalian sedikit saja bahwa turunan itu adalah turunan dari cos. Misalkan Y sama dengan sin theta, maka turunannya biasanya disimbolkan di per dt atau Y aksen juga itu adalah cos theta gitu. Atau gini, ada lagi contohnya Y sama dengan sin AX tambah K, contoh gitu ya. Maka turunannya adalah dy per dt atau Y aksennya adalah sin itu turunannya adalah cos. Jadi cos AX tambah K. Ini kalau diturunkan terhadap X gitu ya. Ini diturunkan terhadap T. Kalau diturunkan terhadap X, maka nanti cos AX tambah K. Ini contoh ya. Terus dikali A. Masih ada A-nya. Karena AX ini juga diturunkan terhadap X. Jadi kali A. Jadi nanti A cos AX tambah K gitu. Oke. Ini hanya pengenalan saja, nanti kalian akan pelajari lagi di matematika kelas 11 gitu, matematika peminatan kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu aja ya. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa sini itulah turunannya cos, terus ini juga omega-nya ini diturunkan lagi terhadap T gitu. Jadi omega T itu diturunkan terhadap T, jadi tinggal omega gitu. Oke, seperti itu ya. Itu adalah vektor, ini adalah persamaan kecepatannya. Jadi adalah persamaan kecepatan A dikali omega cos omega t min kx gitu ya, atau bisa ditulis omega kali A cos omega t min kx gitu. Oke. Nanti kalau ditanya Pmax-nya gitu ya, Pmax, maka kecepatan maksimal gelombangnya adalah omega kali A. Kenapa omega kali A? Supaya dia maksimal, maka nilai cos ini harus 1 gitu ya. Ya, oke. Supaya dia maksimal, maka nilai cos ini harus 1, karena nilai cos terbesar adalah 1 kan, yaitu pun cos 0 gitu. Kalau dia nanti 90, maka hasilnya 0 gitu ya. Atau cos 45, maka dikali setengah akar 2 gitu. Jadi nilai cos omega t min kx nya adalah harus 1, berarti 0. Omega t dikurang kx nya harusnya 0 gitu. Jadi itulah Pmax nya. Kalau ditanya seandainya Pmax nya adalah, maka omega kali A gitu. Oke, sekarang kita akan cari persamaan percepatannya. Oke. Sekarang kalau untuk mencari persamaan percepatan, maka vektor kecepatan kita turunkan terhadap T itu adalah percepatan, atau vektor posisi kita turunkan 2 kali gitu. Oke, jadi kita turunkan aja vektor percepatannya. Vektor kecepatannya, sorry. Tadi vektor kecepatannya adalah WA cos omega T min kx. Jadi kita turunkan ya, maka A itu adalah dV per detik gitu. Nah, ini kan juga P tadi ya, P sama dengan dV per detik atau sama dengan P juga gitu ya. Oke, ini adalah A sama dengan dV per detik gitu ya. Jadi percepatan ini adalah vektor kecepatan diturunkan terhadap waktu gitu, atau dV per detik seperti itu ya. Jadi A sama dengan dV per detik, maka ini kita turunkan ya, yang ini omega kali A. Variabel itu tidak perlu kita turunkan gitu, itu tetap aja. Contohnya gini, Y sama dengan 5 sin theta, maka Y sama dengan di aksennya turunannya adalah 5 cos theta. Jadi 5 itu tetap aja gitu. Ini nggak diturunkan. Oke, karena dia adalah variabel. Maka maka omega kali A dikali turunan dari cos itu adalah min sin. Oke, turunan dari cos adalah min sin. Saya tulis saja di sini. Kalau Y-nya sama dengan cos, maka
Y aksennya atau dy per dt-nya adalah min sin. Oke, jadi turunan dari cos adalah min sin theta gitu ya. Theta omega min sin omega t, kalau di sini omega t dikurang kx. Oke, terus ini diturunkan lagi dikali omega, sehingga nanti omega kali a dikali min omega sin omega t min kx gitu. Oke, seperti itu. Atau nanti dapat dia min omega kali omega kuadrat kali a gitu ya, amplitudo dikali sin omega t min kx. Itu adalah persamaan percepatan pada gelombang. Oke, ini adalah persamaan kecepatannya omega cos omega t min kx. Persamaan percepatannya min omega kuadrat dikali a dikali sin omega t min kx, seperti itu. Oke, nanti juga ada nanti sudut pas ya, istilah sudut pase ya. Sudut pase ya. Oke, itu adalah theta gitu ya. Ini adalah sudut pase, ini sudutnya ini. Itu adalah omega t min kx. Gitu ya. Itulah sudut pase. Terus nanti ada juga pase gelombang. Pase gelombang itu nanti adalah pase gelombang itulah T per 2V. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi contoh soal ya, pase gelombang T per 2V. Bisa disimbolkan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini adalah pase gelombang theta per 2V. Oke, sudut pase itulah theta sama dengan omega T dikurang kx. Pase gelombang itulah theta per 2V. Oke. Jadi lumayan gak terlalu banyak sih, lumayan banyak rumusnya gitu ya, yang perlu kalian ingat. Coba dulu dipahami, kalau nanti pertanyaan silahkan ditanyakan, kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soalnya ya. Oke, kita sekarang akan bahas contoh soal. Kita mulai dulu contoh soal yang pertama. Di sini dikatakan bahwa sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin 2V 60T min 2X. Dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan, ini pertanyaannya di sini semua. Langsung saja kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itulah arah simpangan dan perambatan gelombang. Kalau kita lihat dari persamaan ini ya, bahwa arah simpangannya pasti ke atas ya, karena dia positif gitu ya. Arah simpangannya ke atas ya. Terus arah gelombangnya ke kanan ya, dari kiri ke kanan karena dia minus gitu. Pasti nanti gambar gelombangnya seperti ini. Oke, kalau dia nanti plus maka dari kalau ini plus maka dari kanan ke kiri gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan ini nanti jadinya minus gitu kalau dia seperti ini nanti dari sini. Oke, merambat dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi dia adalah ke atas dan arah rambatnya adalah ke kanan gitu ya. Jadi sebut saja koma dari kiri ke kanan atau ke kanan gitu. Oke, gitu ya. Terus amplitudo gelombangnya udah langsung kelihatan ya, itu tidak susah sekali. Oke, itu adalah 0,03 gitu. Satuannya apa? Satuannya di sini Y dan X dalam meter, berarti buat aja meter gitu. Jadi amplitudonya adalah 0,03 meter. Terus panjang gelombangnya. Di sini kita harus teliti ya panjang gelombangnya. Ini kita ubah dulu ke bentuk persamaan umum gitu. Jadi persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T ya, omega T min kx gitu. Oke, maka ini kita ubah dulu ya. Maka ini Y sama dengan, di sini aja, Y sama dengan 0,03 sin, oke, 2pi 60T. Maka kita masukkan dulu ke dalam 120 pt ya. Jadi adalah 120 pt kita kali ke dalam gitu ya, supaya nanti nggak bingung. Dikurang 4 px gitu ya, 4px, benar ya. Oke, sekarang ini persamaannya. Terus kita diminta untuk mencari panjang gelombang gitu, lambdanya. Jadi nggak usah bingung. Tadi kita udah tahu bahwa K ya, ini adalah K gitu ya, bahwa K itu adalah ini deh, dari C ini. Di sini aja saya buat untuk C. K sama dengan 2pi per
lambda gitu ya. Oke, sekarang kita lihat K-nya, nilai K-nya berapa? Lihat Kx berarti 4px. Maka nilai K adalah 4pi. X-nya nggak ikut ya, karena Kx maka 4px, maka K-nya adalah 4pi doang gitu ya. Oke, jadi kita buat di sini 4pi gitu ya. Maka 4pi sama dengan 2pi per lambda gitu. Oke, bisa dong saling membagi gitu ya. Atau saya kalikan dulu deh supaya nggak bingung. 4pi lambda sama dengan 2pi. Oke, jadi saling membagi. Maka 4pi sama dengan 4 lambda sama dengan 2. Maka lambda adalah 2 per 4. Atau setengah meter ya. Atau 50 cm. Itu adalah setengah meter gitu ya. Atau 0,5 meter. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi dapat lambdanya ya. Hanya dari persamaannya saja gitu. Terus frekuensi dan periode gelombang gitu. Jadi D ini saya buat di mana ya? Di hatimu, bukan di sini aja. Oke. D ini saya buat di sini aja. Frekuensi dan periode gelombang. Bagaimana kita mencari frekuensi dan periode gelombang gitu ya? Ya sama aja konsepnya seperti ini gitu ya. Tadi omega, inilah omeganya ya. Omega itu adalah 2pf. Benar kah? 2pf. Omeganya berapa? Omega T 120 pt. Maka omeganya adalah, lihat ya, sin omega T sin 120 pt. Maka omeganya 120 gitu. Udah dapat dia. 120 pi. Jangan lupa pi-nya gitu. T-nya nggak ikut gitu ya. Sama dengan 2pi f. Oke, ya bisa dong saya coret. Saling membagi ya, V-nya sama-sama dibagi V gitu ya. Tinggal nanti 120 sama dengan 2F gitu ya, frekuensi. Maka F sama dengan 120 per 2. Itu adalah 60 Hertz gitu ya. Satunya kan Hertz atau 60 per scan gitu. Oke, itu adalah frekuensinya. Jadi dapat ya frekuensinya ya. Jadi tentukan dulu K-nya sama omeganya. Terus nanti dapat lambda, dapat juga frekuensi. Terus ditanya periode gitu. Ya bisa pakai ini juga, omega sama dengan tadi 2pi per T gitu ya. Tapi supaya gampang bahwa periode itu adalah 1 per F gitu. Atau ya 1 per 60 lah. 1 per 60 scan gitu. Ya, atau 1 per 60 per Hertz gitu kan. Itu adalah 160 scan. Oke. Sekarang T-nya sudah dapat ya, D udah selesai. Sekarang cepat lambat gelombang. Kalau cepat lambat masih ingat ya, yang E gitu ya. V sama dengan lambda dikali F atau lambda per T, yang mana aja bisa gitu ya. Jadi sekarang kita gunakan aja lambda kali F. Inilah 0,5 atau setengah ya, setengah meter dikali F-nya adalah 60 per scan atau Hertz gitu ya. Hertz itulah per scan gitu. Jadi setengah kali 60, 30 meter per scan. Jadi dapat dia 30 meter per scan. Sebenarnya bisa juga caranya adalah untuk mencari kecepatan. Nanti kalau dikasih tahu persamaan gelombangnya, ditanya cepat lambat gelombangnya, bisa aja langsung P itu adalah omega gitu ya. Omega dibagi K. Omeganya berapa tadi? Omeganya adalah 120 pi. K-nya tadi, K-nya berapa tadi? K-nya 4V gitu ya, dibagi 4pi. Jadi 120 dibagi 4 itu adalah 30. Pi-nya kan saling membagi gitu. Soalnya adalah meter per second. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan mencari persamaan kecepatan gelombang dan persamaan percepatan gelombang gitu ya. Jadi kita akan cari dulu nanti persamaan kecepatan gelombang dan persamaan percepatan gelombangnya. Oke. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan kecepatannya ya. Tadi Y-nya adalah 0,03 sin 120 Vt dikurang 4px gitu. Oke. Sekarang kita akan cari turunannya gitu ya, atau persamaan kecepatannya. Tadi kalau di per dt-nya ya, di Y per dt gitu ya, sama dengan V kan. Itu adalah, kali ini kita turunkan jadi A kali omega tadi ya. Omega kali cos omega T min Kx gitu ya. Udah tahu tadi dapat dari mana ini kan? A kali omega cos omega T min Kx gitu. Atau omega kali A sama aja. Maka nanti P sama dengan A-nya
0,03 gitu ya, 0,03. Terus omeganya di sini kan 120 ya, kita terus dulu. Omeganya adalah 120 pi. Oke, gitu ya. Maka ini dikali 120 pi gitu ya. Cos omega T-nya ya ini tetap sama gitu, 120 pi T dikurang 4 pi X gitu. Oke. Nah, sekarang P sama dengan 0,03 kali 120 itu adalah berarti itu adalah 0,3 kali 12 ya, maka itu adalah 3,6 ya. Benar ya? 3,6 pi cos 120 pi T min 4 pi X. Itu adalah persamaan kecepatannya gitu. Untuk mencari persamaan percepatannya, maka persamaan percepatannya adalah dp per dt itu adalah A gitu ya. Jadi ini kita turunkan aja gitu. 3,6 pi cos itu tadi diturunkan jadi min sin ya. Min sin 120 pi gitu ya. 120 pi terus T gitu ya, dikurang 4 pi X gitu ya, dikali 120 pi. 120 pi T diturunkan jadi 120 atau dikali omega tadi ya, dikali omega lagi, maka di sini dikali 120 V gitu. Oke. Jadi nanti kita akan dapat 120 minusnya kita kalikan juga minus 3,6 pi dikali 120 pi ya sin 120 pi T dikurang 4 pi X gitu. Jadi udah dapat dia. Jadi min 3,6 kali 120 nanti kalian kalikan sendiri aja ya. 3,6 kali 120 kali pi pangkat 2 gitu ya. Sin 120 pi T kurang 4 pi X gitu. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Di sini diberikan gambar gitu ya. Terus kita itu ditanya mencari persamaan gelombangnya gitu ya. Kalau kira-kira seperti ini gambarnya, maka bentuk persamaan gelombangnya nanti seperti apa? Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai gitu. Maka yang pasti nanti bentuknya adalah Y sama dengan gitu ya. A plus minus A sin omega T plus minus Kx gitu. Oke, kita mulai dulu dari plus minusnya nih. Y sama dengan dia ke atas, maka pasti dia A gitu ya. A sin omega T gitu ya. Terus dia merambat ke kanan atau dari kiri ke kanan, maka dia minus gitu ya. Minus Kx. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencari omega T dan K-nya? Omeganya dan K-nya gitu. Ini bisa kita cari gitu ya. Jadi di sini kan dikasih tahu bahwa periode gelombang 2 scan. Jadi di sini T-nya adalah 2 scan. Terus kita dari 2 scan ini apa yang bisa kita cari? Kita bisa mencari omega. Terus kira-kira hubungannya apa gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa omega itu sama dengan 2pf gitu ya. Atau 2 pi per T gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa omeganya adalah 2 pi per T-nya 2 gitu. Maka dapat nanti omeganya V. Seperti itu. Jadi omega adalah pi. Terus kita udah dapat omeganya gitu ya. Jadi nanti di sini pi T kira-kira seperti itu ya. Terus bagaimana kita mencari K? Itu pertanyaan sekarang ya. Bagaimana kita mencari K? Kita bisa menemukan K. Coba kalian pikirkan dulu gitu ya. Kira-kira K-nya ini dapat dari mana? Oke. Saya kasih waktu mungkin 10 detik lah atau 15 detik gitu ya. Bisa di skip videonya gitu. Oke, kita dapat menemukan K ini dari gambar gitu. Oke. Apa hubungannya K sama gambar? Di gambar ini kita bisa menentukan panjang gelombangnya gitu. Satu panjang gelombang atau lambdanya. Kalau dari sini ke sini 4, berarti itu kan satu panjang gelombang, maka sudah dapat gitu. Lambda
sama dengan 4 meter. Gitu, satu lambdanya adalah 4 meter, atau 1,5 lambda 6 gitu ya, maka lambdanya nanti 4 gitu. Yang penting dari sini ke sini adalah itu satu panjang gelombang kan, jadi udah dapat dikasih tahu di sini 4 meter gitu. Jadi kita nggak perlu lagi susah mencari lambdanya karena di gambar sudah kelihatan lambdanya. Terus tadi hubungan K dengan lambda itu adalah bahwa K sama dengan 2 pi per lambda gitu ya. Oke, sekarang K 2pi berarti 2pi per lambdanya tadi 4 gitu ya. Sehingga kita akan menemukan bahwa K sama dengan setengah pi. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A. A-nya adalah udah kelihatan di sini 0,5. Jadi tinggal masukkan aja 0,5 sin gitu ya. Omega T pi T min setengah pi x. Oke. Atau bisa juga ditulis 0,5 sin ya. Pi kita keluarkan aja pi-nya T min setengah x. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah persamaan gelombang ya, persamaan umum gelombang dari gambar ini. Oke, semoga bisa dimengerti. Coba dulu dilihat dan dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian, terima kasih. See you next time.